Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Kami mau bahas kisah narasumber yang tentang apa? Ada dua tadi. Oh ini, jadi ini cerita Yang ini apa? Memutus rantai. memutus rantai. KDRT. Ya, jadi ini ceritanya. Dan ini sebenarnya cerita ini banyak beredar dan dialami oleh banyak orang. Oh ini sorry. Terus lupa. Ntar kayak yang episode kemarin lagi. Terus. Dialami oleh banyak orang. Jadi gini, ada seorang anak perempuan yang dia pertama kali lihat ayahnya memukul ibunya pada saat umur dia 6 tahun. Nah, jadi itu pertama kali dia lihat. Setelah itu mulailah berulang kan, kejadiannya berulang sampai dia remaja. Ketika dia remaja dia ngomong sama ibunya, "Mah, kenapa mama nggak cerai aja? Kan sering sekali dipukul sama ayah. Sama papa," dia bilang gitu. Terus ibunya bilang, "Pernikahan tidak sesederhana itu. Aku mesti menjaga kamu, menjaga adik-adikmu dan lain-lain lah gitu." Jadi nggak bisa sesederhana itu, nggak sesimpel itu untuk main cerai aja. Udah, seiring berjalannya waktu anak ini dewasa, udah keluar rumah, terus ayahnya kemudian meninggal. Dan si anak ini kemudian ketemu seorang laki-laki yang sangat baik, lembut hatinya. Dan baik banget dan sangat perhatian dan Perangainya baik di depan orang lain lah ya. baik banget. Jadi bahkan tuh nggak pernah ada aneh-aneh lah gitu, baik. Nah, kemudian mereka Dan ibunya melihat itu. Iya, ibunya seneng banget. Ibu tuh kan takut anaknya akan ketemu laki-laki yang kasar gitu. Jadi pas ketemu si calon menantunya ini, ibunya senang sekali dan merestui sampai akhirnya menikahlah mereka. Pada saat mereka juga baik banget dan fine, everything's fine. Dan akhirnya mereka punya anak. Setelah punya anak, terus anaknya tumbuh, mulai ada pertengkaran sedikit dua dikit. Nah, Sedikit tadi. pada saat anaknya pun perempuan. Pada saat si anak ini Satu ya anaknya? Satu. Pada saat si anak ini umur 4 tahun, anak ini pertama kalinya melihat ayahnya memukul ibunya. Jadi si ibunya mulai dipukul pada saat si anak ini umur 4 tahun. Lebih muda dari dia dulu ya? Lebih muda dari dia dulu. Nah, kemudian dan itu kejadian berulang sampai si anak ini remaja. Ketika si anak ini remaja, si anak ini nanya sama ibunya, "Bunda, kenapa Bunda nggak cerai aja dari ayah?" Karena kan ayah mukulin Bunda sering sekali. Si ibunya kaget karena itu adalah persis omongan dia ke ibunya dulu. Iya. Pada saat dia remaja. Jadi akhirnya di situ dia mikir, kalau ini gue pertahankan pernikahan ini, maka ada kemungkinan anak gue akan mengalami hal yang serupa. Dia akan melihat contoh bahwa ibunya bertahan di bawah kekerasan. Jadi akhirnya nih anak memutuskan, si ibunya akhirnya bilang, ya udah, akhirnya dia menggugat cerai dan mereka bercerai. Dan dia berharap anaknya juga akan suatu ketika nanti ketika dia mengalami hal yang sama, amit-amit, dia tahu dia harus ngapain gitu. Nah, jadi sesuatu yang biasa terjadi di rumah berupa kekerasan itu bukan hal yang normal. Iya. Bahwa kita tidak layak diperlakukan kasar dan apapun ya. Jadi apapun ya bentuk KDRT itu ya. Karena bisa abuse, nggak harus fisik, bisa verbal abuse, selingkuh, ya itu dan lain-lain. Itu kan KDRT kan. Kan kayak ini, gue juga psikolog psikis. Gue pernah lihat juga ada seorang laki-laki ngomong sama istrinya, ngebentak di tempat makan di tempat umum. Bego banget sih, cepetan dong gitu. Iya, itu sering. Buruan dong. Tapi itu sering loh. Iya, makanya. Gue lagi belanja bulanan gitu ya di supermarket, itu gue sering denger yang begitu-begitu tuh. Atau ibunya ke anaknya, bisa jadi emang tekanan karena suaminya juga begitu kan. Mungkin aja gitu. Itu sering. Dan itu kita anggap biasa aja gitu. Jadi ya, bahkan membentak anak untuk hal yang sepele gitu. Ya, atau terus ngatain ngatain pasangan atau ngatain anak di depan umum. Ya nggak usah di depan umum, di dalam rumah juga kan nggak boleh lo ngatain bego apa gitu. Iya, kasar ya. Kasar gitu, karena itu apalagi ke anak, dia akan yakin bahwa dia bego loh. Iya. Gitu.
untuk hal yang sepele. Padahal ya sama itu kayak di media sosial kita banyak nemu banyak hal-hal yang nggak logis sebetulnya itu karena mungkin dia karena terbiasa ngelihat hal yang nggak logis di rumahnya gitu. Iya, karena kerekam kan di Kerekam. otaknya dari rumah gitu, dari kecil mungkin. Terus. Ya akhirnya itu kan bagaimana kita memutus rantai. Nah ini kasus narasumber itu ada yang dia bilang bahwa gue mau cerai. Kenapa? Karena suami gue kasar. Kenapa? Dia bentak-bentak gue melulu. Kenapa? Ya karena masalahnya sepele gini kan nggak semua yang dia mau terus gue harus nurut gitu. Oke, kenapa lo nggak mau nurut? Kenapa lo nggak mau nurut? Kenapa nggak mau sepakat? kamu nggak mau sepakat? Ingat baik akhirnya mulailah blunder tuh ceritanya. Nah, ya kadang-kadang itu dua pihak kan ya. dua pihak. Nah, bener nggak sih? juga jangan dikit-dikit tuh cerai. Maksudnya ada hal-hal yang sebetulnya bisa diperbaiki, sepele sebenarnya. Dan lo akan ketemu hal yang sama kalau lo ntar cerai terus ntar ketemu orang lain. Lo akan ketemu hal belum tentu nggak ketemu hal yang sama. Karena itu emang dari kan gini ya. Kalau menurut gue perceraian itu kan terjadi bukan karena satu orang, berdua. Bukan disebabkan karena satu orang, karena dua orang. Akar permasalahannya mungkin sebabnya karena satu orang, tapi sampai bercerai itu dua orang. Iya. Yang menyebabkan itu terjadi gitu maksudnya. Jadi ya emang mesti dibongkar tuntas gitu. Emang nggak enak, dan memang gampang. Emang nggak gampang karena banyak juga orang yang aduh udah deh ribet nih gue daripada berantem mulu, malas udah cerai aja. Ya udah deh nggak apa-apa deh gue iyain aja deh dia minta cerai. Kan ada kejadian juga ya narasumber kita yang kayak gitu yang sebenarnya dia belum mau cerai dari istrinya karena istrinya kekeh, sementara kami pikir itu lebih karena lack di komunikasi sih gitu. Itu kan sayang gitu sebenarnya kalau ya cuma balik lagi ya akhirnya bercerai karena emang dua-duanya nggak mau perbaiki kan. Nah itu soal itu. Jadi gini kan ada yang bilang kalau lo mau mengubah dunia yang pertama kali lo harus ubah diri lo sendiri kan. Dari lo sendiri kemudian keluarga gitu kan. Jadi pada saat ada urusan sama pasangan yang pertama kali mungkin kita memang perlu introspeksi diri dulu. Setelah itu baru kita introspeksi berdua bareng karena kan dua-duanya kan nggak mungkin sendirian mulu introspeksi ya harus berdua ya. Kan lo dibesarkan dari keluarga yang beda sama sekali. Betul. Yang tadi juga kita bahas kita sempat bahas saling belajar dari pola asuh kedua orang tua masing-masing gitu. Iya, karena yang satu mungkin ada di keluarga yang apa-apa nggak diomongin, dipendem sampai akhirnya jadi penyakit di hati gitu ya. Yang kemudian dia nggak bergaul sama orang lain atau nggak mau ngomong sama orang lain itu kan karena ada sesuatu, ya kan. Terus ada lagi satu keluarga yang apa-apa diomongin, apa-apa mungkin orang yang tipe nggak ngomong juga terganggu, stres mungkin dia. Aduh ini kok semua maunya diablakin gitu kan. Kan mungkin tersinggung juga gitu, makanya itu kan mesti disinkronin dijahit, saling ngejahit yang rapi aja sih. Ya sama kayak kita nyinkronin handphone ke laptop kan, kan mesti disinkronize, apalagi lo pasangan. Betul. Mesti disinkronize. Ya nggak gampang, tahu banget gitu tahu. Gue bukan termasuk yang berhasil juga di situ gitu. Iya, gue juga mengalami banyak komunikasi yang kadang-kadang suka nggak sefrekuensi kan. Cuma kalau nggak diupayakan berdua, emang udah boncos itu. Emang lo akan stuck aja di situ. Ya, dan sama itu pernikahan itu jangan sampai berhenti di satu titik gitu. Iya betul. Kedua belah pihak harus tumbuh. Jangan sampai males. Dan kalaupun gue setuju kalimat itu. Kedua pihak harus tumbuh bareng. Jangan masing-masing tumbuh ke kanan, satu tumbuh ke kiri gitu sih. Iya. Akhirnya jadi ya gitu. Iya. Jadi ingat ya kemarin gue baru aja wawancara orang, dia bilang gue bahagia ketika gue bisa mewujudkan mimpi laki gue. Jadi itu emang pengenan dia gitu. Nah, banyak istri yang begitu ya. Ya jadi dan duluin suami. Nah, tapi ini orang tahu persis dia maunya apa. Jadi dia tuh punya pengenan punya apa gitu. Cuman dia tuh the big goal dia adalah ketika
dia ngobrol sama suami, gue tuh pengen deh bisa gini-gini. Ya udah, mari kita wujudkan bersama Iya. gitu. Bikin project bersama ya kayak gitu-gitu. Iya, makanya itu emang itu balik lagi komunikasi. Ya. Komunikasi yang semuanya diomongin dengan tuntas gitu. Ya, dan sebenarnya gini loh, komunikasi yang tidak sepakat nggak ada hubungannya dengan marah loh. Betul. Nggak sepakat tuh biasa-biasa aja gitu, Betul. nggak harus kok gitu, nggak harus Nggak, ngegas. kalaupun memang misalnya salah satu pada saat komunikasi ngegas nih, gimana caranya ujungnya, walaupun nggak sepakat, akhirnya saling Iya. nerima ketidaksepakatan Iya. itu gitu. Sepakat untuk tidak sepakat. Untuk tidak sepakat. Ya. Itu sih ya. Oke. Ya udah, yang penting mari bahagia. Kawin pasangan Langsung semua closing. akan lucu pada waktunya. Bye-bye. Bye bye.